Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep fisika dari yang pertama, gravitational force between two masses, gaya gravitasi antara dua massa, dan yang kedua, gravitational force in inverse square law, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik, dan yang ketiga, free fall motion, gerak jatuh bebas, serta hubungannya dengan coding dalam MATLAB. Nah, kita langsung saja ke penjelasan pertama. Gravitational force between two masses, gaya gravitasi antara dua massa. Hukum gravitasi universal berbunyi, benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan suatu gaya yang berbanding lurus dengan perkalian masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara pusat masanya. Berikut adalah video penjelasan konsep gaya gravitasi antara dua massa. Sebagai ilustrasi, partikel 1 bermassa m1 dan partikel 2 bermassa m2 berpisah sejauh r. Berdasarkan hukum gravitasi universal Newton, partikel 2 akan mengerahkan gaya gravitasi F21 pada partikel 1, sehingga partikel 1 akan tertarik menuju partikel 2. Nah, besar gaya F21 adalah F21 sama dengan G M1M2 per R kuadrat, di mana G konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat, M1 yaitu massa partikel 1, M2 massa partikel 2, dan R jarak pusat massa. Pada sisi yang lain, partikel 1 juga mengerahkan gaya gravitasi F12 besar dari gaya F12 sama dengan F21, namun memiliki arah yang berlawanan, sehingga F12 sama dengan min F21. Dengan kata lain, F12 dan F21 merupakan sepasang aksi reaksi. Selanjutnya kita akan ke coding MATLAB-nya. Sebelumnya saya telah membuat skrip terlebih dahulu. Jadi, this program calculates and display the gravitational force between two masses. Nah, input variabelnya ini kita sesuaikan dengan rumus dari gaya gravitasi antara dua massa. Seperti pada video sebelumnya, yaitu rumusnya F sama dengan konstanta gravitasi dikali massa partikel 1 dikali massa partikel 2 dibagi dengan jarak pusat massa dalam kuadrat. Nah, jadi input variabelnya itu kita membutuhkan yang pertama massa 1, massa 2, jarak, dan konstanta gravitasi. Untuk calculation-nya, ini kita samakan dengan rumus gayanya. Force sama dengan G dikali massa 1 dikali 2 dibagi distance jarak dalam kuadrat. Nah, display menampilkan ini gaya antara dua massa ini dalam satuan Newton. Selanjutnya, kita bisa run. Nah, di command window akan muncul enter the value of mass 2 in kilogram, itu sebesar 2,5. Dan enter value of massa 2 sebesar 1,093. Dan untuk distance-nya itu sebesar 1,1005. Nah, kita dapatkan gaya antara dua massa yaitu sebesar 1,8226 Newton. Jadi, semakin besar massa partikel 1 dan massa partikel 2, dan semakin kecil jarak pusat massanya, maka gaya gravitasi antara dua massa itu akan semakin besar. Penjelasan kedua yaitu gravitational force and inverse square law, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Surat Hooke seperti yang disebutkan sebelumnya mengisyaratkan gerakan planet yang melibatkan kuadrat terbalik,
ini adalah bagian yang hilang yang dibutuhkan Newton. Dia berteori bahwa gaya gravitasi Fg berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda-benda d kuadrat. Ini dapat dilambangkan sebagai berikut. Fg sama dengan 1/d kuadrat. Berikut adalah konsep dari gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Seberapa baik cat semprot melapisi permukaan tergantung pada jarak. Dari dekat, cat cepat melapisi, sedangkan lebih jauh semprotan menyebar kurang terkonsentrasi. 2 kali lipat jarak dan Anda memiliki 4 kali area untuk melapisi. 3 kali lipat jarak memberi Anda 9 kali luas. 4 kali lipat jarak di dalamnya 16 kali. Jalan keluar di sini akan memakan waktu lama untuk 1 unit persegi untuk mendapatkan sepenuhnya dilapisi. Nah, apa yang kita lihat di sini disebut hukum kuadrat terbalik yang mengikuti hubungan ini 1/d kuadrat. Digandakan jarak Anda memiliki 1/4 sebanyak 3 kali lipat jarak dan Anda memiliki 1/9 sebanyak 4 kali lipat Anda memiliki 1/16 dan seterusnya. Gravitasi mengikuti hukum kuadrat terbalik. Ini seperti yang dijelaskan oleh grafik ini. Pada y-aksis Anda memiliki gaya gravitasi. Pada sumbu x-aksis Anda memiliki jarak. Perhatikan bahwa ketika Anda menggandakan jarak, gaya gravitasi ini adalah 1/4 kali lipat 3 jarak dan menjadi 1/9. Dan begitu pun untuk seterusnya. Selanjutnya kita akan ke coding MATLAB-nya. Sama halnya seperti sebelumnya, saya telah membuat skripnya terlebih dahulu. Nah, di sini we will show that gravitational force follow inverse square law. Nah, di input variabelnya masuknya yaitu ada massa 1, massa 2, R, dan konstanta gravitasinya. Untuk calculation-nya, kita menggunakan plot, karena untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan gaya gravitasi untuk kuadrat terbalik. Di mana X label untuk jarak dalam satuan meter dan Y label untuk gaya dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung run. Enter the value of mass 1 in kilogram. Kita masukkan 2,5. Massa 2-nya 1,093 dan jaraknya yaitu 1. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Ini sudah sesuai dengan grafik pada video penjelasannya, di mana semakin jauh distance jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Jadi, pada kuadrat terbalik gaya gravitasi ini, jarak itu sangat berpengaruh. Penjelasan yang ketiga yaitu free fall motion, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk gerak lurus berubah beraturan, GLBB, di mana pergerakannya mengarah secara vertikal. Gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada besar kecepatan awalnya. Bila gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan tidak sama dengan 0, kecepatan awal suatu benda pada gerak jatuh bebas adalah sama dengan 0. Secara sains, gerak jatuh bebas dapat dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 plus At. Karena V0 sama dengan 0, lalu A sama dengan G, jadi rumus dapat berubah menjadi Vt sama dengan Gt. Berikut adalah konsep dari gerak jatuh bebas. Di sini ada sebuah apel, kemudian apel berada pada ketinggian tertentu. Misalkan ketinggian awal apel tersebut adalah HO. Nah, ketika berada pada posisi paling tinggi, tepatnya pada posisi seperti ini, ternyata kondisi apelnya adalah diam.
sehingga kecepatan awal apel adalah V0 yang besarnya 0 meter per sekon. Nah, setelah itu apel dijatuhkan atau apel jatuh ke bawah. Ada pertanyaan, kenapa apel jatuh ke bawah? Nah, jawabannya yaitu karena adanya yang namanya percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi inilah yang akan menarik benda ke arah bawah atau menyebabkan benda bergerak ke bawah. Karena benda tadi jatuh ke bawah dan mendapatkan percepatan gravitasi yang searah, maka otomatis kecepatan benda akan selalu bertambah. Karena gerak benda ke bawah dan percepatan gravitasi juga ke bawah, ingat, jika ada percepatannya searah dengan gerak benda, maka percepatannya itu bernilai positif. Sehingga misalkan ketika sampai di tanah atau di titik tertentu, maka kecepatannya disebutkan vt. Nah, gerakan yang dibahas ini disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu salah satu contoh atau jenis dari GLBB yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kita hitung kecepatan saat waktu tertentunya, yaitu vt. Ingat, karena GLBB maka vt bisa dihitung menggunakan persamaan vt sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, karena ini gerak jatuh bebas dan percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi, sehingga diperoleh vt sama dengan V0 plus G kali T. Kenapa G? Karena percepatannya adalah percepatan gravitasi, dan kenapa plus? Karena arah gerak benda searah dengan arah percepatan gravitasinya. Selanjutnya, karena V0 itu bernilai 0 atau di titik atas tadi dia itu diam, berarti V0-nya itu 0. Kita masukkan sehingga diperoleh persamaan Vt sama dengan G dikali T. Persamaan ini yang disebut dengan kecepatan saat waktu tertentu, di mana Vt yaitu gravitasi dikali waktunya. Selanjutnya kita ke coding MATLAB. Sama seperti sebelumnya, saya telah membuat skripnya terlebih dahulu. Di sini input variabelnya ada T0 dan output variabelnya ada T dan V. Besar gravitasinya yaitu 9,81. Acceleration in SI unit. Nah, kita menggunakan rumus gerak jatuh bebasnya yaitu kecepatan saat waktu tertentu, V sama dengan G kali T, dengan menggunakan fungsi plot 3 untuk mengetahui apakah coding kita gunakan ini sesuai dengan rumus gerak jatuh bebasnya, di mana X label itu untuk T dalam sekon dan Y label untuk V dalam meter per sekon. Nah, kita bisa langsung run. Kita masukkan enter final time-nya yaitu sebesar 11,3. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Di sini sumbu Y itu kecepatan dan sumbu X ini T. Dari grafik kita bisa lihat bahwa semakin besar waktunya, maka kecepatannya dia terus naik. Jadi kecepatannya semakin besar. Karena untuk rumus kecepatan saat waktu tertentu, dia itu berbanding lurus. Jadi semakin besar waktu, maka kecepatannya juga akan semakin besar.